Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga program acara kita ini menambahkan ilmu, mengobarkan semangat beramal dalam diri kita, dan tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama Matnul Ghaya wal Ikhtisar, Matnul Ghaya wal Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Kali ini kita sampai pada pembahasan tentang Al-Hajru, yang artinya adalah membatasi kewenangan seseorang dalam melakukan satu tindakan hukum pada hartanya, alias kewenangan seorang yang memiliki harta untuk membelanjakannya, menggunakannya dibatasi sehingga dia tidak bebas, tidak punya kewenangan untuk membelanjakan hartanya. Kata beliau, Al-Imam Abu Syuja' mengatakan wal hajru ala sittatin, disyariatkan untuk membatasi kewenangan seseorang yang memiliki harta kekayaan bila ia memenuhi satu dari 6 kriteria berikut. Dengan demikian, walaupun dia punya harta, tapi dia tidak bisa membelanjakannya, dia tidak bisa menggunakannya untuk berjual beli, menghibahkan, menghadiahkan, sehingga semua tindakan yang berakibat pada pemindahan kepemilikan, baik melalui jalur transaksi jual beli ataupun melalui jalur sosial yaitu hibah, sedekah atau yang lainnya, secara hukum, yaitu secara hukum syariat tidak ada kewenangan untuknya, alias kewenangannya untuk membelanjakan, untuk bertasarruf pada kekayaannya dibatasi, sehingga walaupun dia secara faktual menjual ataupun membeli, maka penjualannya itu batal demi hukum. Kalaupun dia menghibahkan, maka hibahnya itu batal. Kalaupun dia menikah sehingga menyebabkan dia harus membayar mas kawin ataupun membiayai walimah, maka semua itu batal demi hukum, tidak sah. Kenapa? Karena ada alasan. Satu dari 6 yang akan disebutkan berikut ini. Ada satu dari 6 alasan yang menyebabkan walaupun dia secara hukum sah sebagai pemilik, tetapi dia tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan, baik itu jual beli ataupun tindakan lain yang dapat berakibat memindahkan kepemilikan atas harta tersebut atau sebagian dari kekayaannya. Para ahli fikih menjelaskan ada 2 model al-hajr, pembatasan kewenangan seseorang dalam melakukan satu tindakan hukum atas harta kekayaannya. Model pertama, pembatasan yang bertujuan untuk menyelamatkan harta kekayaan demi kepentingan pemilik harta. Pembatasan yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan
harta kekayaan agar tidak rusak, agar tidak berpindah kepemilikan sebelum waktu yang tepat. Semua itu demi kepentingan pemilik harta. Contohnya misalnya adalah membatasi kewenangan anak yatim yang memiliki kekayaan. Tujuan pembatasan ini agar kelak ketika anak yatim ini telah menginjak umur dewasa dan betul-betul membutuhkan harta tersebut untuk dibelanjakan, maka harta tersebut masih utuh dan dia bisa mendapatkan harta itu untuk dia belanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada kala itu. Demikian pula misalnya membatasi kewenangan orang gila, walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sudah balik, tetapi ketika dia cacat mental, tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan terhadap harta kekayaannya, maka secara syariat Islam mensyariatkan satu hukum bahwa orang-orang semacam ini tidak boleh dan tidak sah melakukan pemindahan kepemilikan atas sebagian hartanya ataupun semuanya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memproteksi agar harta tersebut tidak hilang, tidak dihambur-hamburkan, tidak dirusak tanpa kesadaran, tanpa kecakapan yang cukup pada diri pemilik harta tersebut. Ini model pertama. Itu membatasi kewenangan untuk melakukan satu tindakan hukum atas suatu harta demi kepentingan pemilik harta tersebut. Model kedua adalah membatasi kewenangan pemilik harta dari melakukan satu tindakan hukum, baik diperjualbelikan ataupun dihibahkan atau dihadiahkan, bukan untuk kepentingan pemilik harta, tapi untuk kepentingan pihak kedua, orang lain, yaitu para kreditur, pihak-pihak yang telah memiliki hak terhutang atas orang pertama tadi. Dan ini yang dikenal dengan al-hajr alal muflis, membatasi kewenangan orang pailit, orang yang hutangnya lebih besar, nominal hutangnya lebih besar dibanding aset kekayaan yang dia miliki. Sehingga bisa dikatakan karena total kumulasi hutang yang harus dia bayarkan lebih besar dibanding aset yang dia miliki, maka sudah bisa diduga bahwa dia tidak mampu bayar. Kalau dia dibiarkan tetap membelanjakan hartanya, maka kondisinya akan semakin parah. Pihak kreditur semakin dirugikan, alias piutang mereka semakin macet, semakin banyak hak-hak mereka yang tidak bisa terbayarkan oleh orang yang pailit tersebut. Maka untuk memproteksi hak-hak para kreditur, Islam mengajarkan al-hajr, mensyariatkan al-hajr, mempailitkan. Ya, kalau di dalam hukum positif disebut dengan hukum pailit, yaitu pengadilan menerbitkan keputusan bahwa apapun tindakan dari orang yang telah pailit tersebut, telah dinyatakan pailit tersebut, atas kekayaannya dinyatakan batal demi hukum, sehingga seluruh asetnya akan berada di bawah kuasa peradilan dan kemudian akan diserahkan kepada pihak yang ditunjuk atau yang disebut dengan kurator, untuk kemudian aset tersebut dijual, dilelang, dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang-hutang yang belum dibayar atau belum dilunasi atau yang menjadi tanggungan orang yang pailit tersebut. Nah, sekali lagi, adanya ketetapan al-hajru ini bukan untuk kepentingan pemilik harta, tetapi untuk kepentingan, yaitu mengakomodir kepentingan pihak kedua yang notabene mereka adalah pihak kreditur, pihak-pihak yang telah menghutangkan, baik mereka adalah misalnya penjual yang belum menerima pembayaran, atau
mukrid, orang yang menghutang, atau pihak-pihak lain yang memiliki hak atas orang tersebut dan hak tersebut belum ditunaikan. Ini dua model al-hajr dan semuanya itu diajarkan dalam syariat. Al-mu'allif mengatakan wal hajru ala sittatin, disyariatkan secara syariat untuk membatasi kewenangan para pemilik harta bila mereka memenuhi 1 dari 6 kriteria berikut. Yang pertama, as-sabi, anak kecil yang belum sampai umur balik. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas telah mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum. Jangan sekali-kali engkau serahkan harta yang Allah amanatkan kepada kalian kepada kaum sufaha, kepada orang-orang yang masih dikategorikan sebagai safih, orang-orang yang masih bodoh, pandir, belum memiliki kecakapan, kesempurnaan nalar. Apa yang harus dilakukan? Warzuquhum fiha. Hendaknya kalian mengelola harta tersebut untuk membiayai hidup mereka, menafkahi mereka, alias harta anak yatim. Walaupun secara status hukum itu milik mereka, tetapi anak-anak yatim, anak-anak kecil tidak memiliki kewenangan untuk membelanjakannya. Karena kewenangan itu secara hukum syariat diserahkan kepada para walinya. Para walinya, baik itu ibunya, atau kakeknya, atau pamannya, atau pihak lain yang kalau dari jalur nasab tidak ada yang memiliki kecakapan untuk mengelola harta anak yatim, maka pihak pengadilan berhak menunjuk orang lain yang bijak untuk mewakili anak yatim tersebut menjadi wali dari anak yatim tersebut. Sehingga kelak ketika anak itu telah dewasa, telah menginjak umur dewasa dan memiliki kecakapan hukum, memiliki kecakapan secara faktual bahwa dia bisa membelanjakan, bisa menjaga, bisa menginvestasikannya, bisa mengelola, maka saat itulah baru harta itu diserahkan kepada mereka untuk mereka belanjakan sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan terus latihlah, ujilah anak-anak yatim ketika mereka telah mencapai umur menikah, yaitu telah balik. Telah mencapai umur untuk menikah, yaitu mereka telah menginjak umur balik, kira-kira umur 15 tahun. Latihlah mereka, ujilah mereka untuk membelanjakan hartanya. Diberi sedikit harta untuk membeli, diberi sedikit harta untuk dijual, diberi sedikit bekal untuk misalnya berlatih berdagang ataupun membeli atau menyewa. Kalau ternyata dari latihan itu sudah nampak tanda-tanda bahwa mereka cakap, mereka memiliki kemampuan untuk memegang, untuk mengelola kekayaannya, maka berikan harta itu kepada mereka untuk mereka kelola sendiri. Namun selama belum ada kecakapan, maka Allah telah tegaskan wala tu'tus sufaha, jangan engkau serahkan harta orang-orang sufaha, orang yang masih pandir, orang yang masih bodoh karena faktor umur, ya. Fa in anastum minhum rusydan, kalau kalian telah mendapatkan indikasi bahwa mereka cakap secara hukum untuk melakukan satu tindakan membelanjakan, mengelola, menginvestasikan hartanya, maka setelah mendapatkan indikasi-indikasi itu, ada tanda-tanda mereka mampu menjaga dan merawat, mengelola hartanya, maka fadfa'u ilaihim amwalahum, segera serahkan harta itu kepada mereka untuk mereka kelola sesuai dengan kemauan mereka, ya, sesuai dengan kemauan mereka. Namun tentu seseorang, apalagi anak yatim, dikatakan mampu untuk mengelola, mampu untuk membelanjakan,
bukan sekedar dia mampu beli apa yang dia mau, tetapi perlu dicatatkan pula bahwa betul-betul dia cakap, mampu menawar dengan baik, memilih mutu barang dengan baik, mencari tempat belanja yang benar, yang lebih murah dan lebih baik, misalnya pelayanannya ataupun barangnya. Dan kemudian dia tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu penjual ataupun para pedagang. Nah, untuk bisa mendapatkan kecakapan semacam ini perlu proses. Seringkali proses itu panjang. Tidak terjadi dalam hari, 2 hari, bulan, 1 bulan, tidak. Bisa jadi proses itu berlangsung tahunan. Karenanya di sini dalam ayat ini Allah katakan wabtalul yatama, dan teruslah uji anak yatim itu sampai pada titik di mana telah terbukti anak yatim itu memiliki rushd, kecakapan, kepandaian untuk membelanjakan dan menginvestasikan hartanya. Di kalangan para ahli fikih terjadi kontroversi, perbedaan pendapat. Kapan seseorang itu dikatakan rasyid, dikatakan cakap untuk membelanjakan hartanya? Mayoritas ulama mengatakan seseorang itu dikatakan rasyid, mampu untuk membelanjakan hartanya bila dia mampu menjual, mampu membeli dengan benar. Harga bisa wajar, menjual dengan harga yang wajar, bahkan mungkin dengan harga yang lebih bagus. Membeli bisa mendapatkan harga yang murah. Dia tidak tertipu, ya, alias dia dewasa. Walaupun bisa jadi secara agama dia tumbuh dewasa, namun dia nyatanya dalam sisi agama dia lemah. Misalnya dia dewasa tapi tidak sholat, dewasa tapi minum khamr, dewasa tapi misalnya masih berbuat dosa, maksiat, sehingga secara aspek finansial dia mampu membelanjakan dengan benar, mendapatkan harga dengan yang baik, tapi dari sisi agama dia bisa jadi pelaku maksiat. Nah, menurut mayoritas ulama, selama dia mampu mengelola hartanya dengan benar, membelanjakannya dengan baik, mampu menginvestasikannya, memperdagangkannya, menjadikannya atau menginvestasikannya, maka saat itu wajib diserahkan hartanya. Dan itu sudah memenuhi kriteria ar-rusydu. Namun dalam mazhab al-Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i sedikit berbeda dengan imam-imam yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa seorang anak yatim, seorang anak kecil tidak dikatakan rasyid, cakap untuk membelanjakan harta sampai dia memiliki 2 kriteria. Kriteria pertama, dia mampu menginvestasikan harta dengan benar. Yang kedua, dia agamanya baik. Ya. Adapun orang yang mampu membelanjakan, mampu mengelola harta dengan baik, tetapi dia pelaku maksiat, fasik misalnya, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang rasyid. Alias Anda sebagai wali anak yatim belum boleh menyerahkan harta anak yatim kepadanya. Kenapa? Karena bisa jadi harta itu diserahkan kepada mereka dan akan digunakan untuk foya-foya berbuat maksiat, mentraktir kawan-kawannya minum khamar misalnya, atau digunakan untuk berzina ataupun berbuat maksiat yang lainnya. Sehingga walaupun dia mampu berdagang dengan baik, mampu membelanjakan hartanya dengan baik, namun kalau ternyata dia fasik, baik karena melakukan dosa seperti berzina, na'udzubillah, minum khamar, berjudi, ataupun fasik karena dia tidak menjalankan kewajiban syariat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia mengumbar auratnya, maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, ya,
orang semacam ini belum dikatakan sebagai rasyid. Belum dikatakan sebagai seorang yang rasyid. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti sama. Sebagaimana kalau kita berikan harta kepada anak yang masih kecil, belum dewasa, maka hartanya akan rusak karena dibelanjakan dengan cara-cara yang salah. Dijual dengan harga yang murah, ditipu oleh orang. Maka demikian pula kalau kita serahkan kepada orang yang sudah pandai berbelanja, bahkan mungkin pandai berdagang, namun hobinya berjudi, hobinya minum khamar, maka ujung-ujungnya hartanya pun rusak. Hartanya akan habis, akan digunakan untuk foya-foya, minum khamar, berzina, kemudian perbuatan-perbuatan lain yang haram. Ujung-ujungnya hartanya sama-sama rusak. Karenanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan orang yang fasik, orang yang tidak mampu menjaga keutuhan agamanya, kemungkinan besar juga dia tidak akan mampu menjaga keutuhan hartanya. Karenanya seorang dikatakan rasyid bila dia memiliki dua kriteria, mampu membelanjakan hartanya dengan baik dan agamanya baik pula. Ya. Dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama, pendapat kedua adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Secara teori, dua pendapat ini terkesan saling bertentangan. Ya. Seakan-akan dua pendapat ini berseberangan. Karena apa? Karena tadi yang kita gambarkan adalah kasusnya bila orang itu dewasa, namun peminum khamar, pezina dan yang serupa. Akan tetapi, untuk level masyarakat umum, biasanya, ya, mayoritasnya orang yang mampu membelanjakan hartanya dengan baik, menginvestasikan hartanya dengan baik, biasanya secara agamanya juga baik. Karena seseorang itu tidaklah dikatakan mampu membelanjakan hartanya dengan baik kecuali bila dia bisa membeli yang bermanfaat, menghindari barang yang tidak bermanfaat. Seorang dikatakan cakap membelanjakan hartanya bila dia bisa membedakan antara yang mahal dengan yang murah, bagus dengan yang buruk. Padahal kedua-duanya sama-sama halal. Ya. Membeli barang dengan harga dengan cara grosir seringkali lebih murah dibanding eceran. Namun kadangkala membeli dengan eceran itu adalah pilihan yang lebih tepat dibanding membeli dengan harga yang grosir. Kenapa? Karena kebutuhannya satu. Sehingga kalau seorang itu membeli harga grosir, membeli dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang murah padahal kebutuhannya hanya satu, tentu ini tidak dikatakan bijak dalam membelanjakan hartanya. Walaupun secara hukum sah-sah saja dia beli untuk nyetok misalnya, disimpan. Tetapi biasanya orang seperti ini dikatakan bodoh kalau ternyata kebutuhannya satu tapi dia belanja dalam jumlah banyak hanya karena mempertimbangkan murahnya. Sehingga seorang dikatakan rasyid, cakap secara de facto, biasanya kecakapan itu tidak hanya mempertimbangkan murah atau mahal, bagus atau buruk, tapi juga mempertimbangkan aspek yang lain, yaitu ketepatan, kadar, waktu, dan juga termasuk ketepatan fungsi dan guna. Ya, kalau seorang itu kita gambarkan misalnya ingin membeli kendaraan untuk kebutuhan rumah tangga, tentu kendaraan keluarga yang dibeli, sehingga dia bisa membawa serta orang tuanya, saudaranya, adiknya, keluarganya. Sebagaimana kalau dia membeli bus, juga dia bisa membawa serta keluarga, namun itu di luar kewajaran karena tidak butuh untuk beli bus. Ya, keluarganya hanya 5 orang,
Dia beli minibus misalnya, cukup untuk membawa keluarga tapi berlebih. Nah, orang yang membeli minibus padahal untuk mengangkut keluarga yang hanya 5 orang, tentu ini tidak dikatakan cakap ya. Apalagi kalau ternyata dia ketika dia tahu butuh kendaraan untuk keluarganya, dia malah digunakan untuk minum khamar, untuk berjudi, tentu lebih layak untuk dikatakan tidak cakap ya. Secara de facto juga kemungkinan besar orang yang hobi judi, dia tidak akan membeli yang berguna untuk keluarganya. Dia akan menghambur-hamburkannya sehingga keluarganya pun tidak ternafkahi, tidak diurus, tidak dibiayai. Ya, tentu secara aplikasi, walaupun secara teori kedua pendapat ini seakan saling bertentangan, namun secara aplikasi faktual di masyarakat biasanya dua aspek ini saling melengkapi. Ya, cakap secara tinjauan finansial, mampu membelanjakan dengan baik, dan juga salahun fiddin. Ya, dia memiliki kesolehan dalam urusan agama, agamanya baik, moralitasnya baik, sehingga secara de facto sebetulnya dua pendapat ini masih bisa dikompromikan dalam konteks kewajaran umum, kelayaan umum. Namun dalam kasus-kasus tertentu saja dua pendapat ini seakan terkesan saling bertentangan. Baik, kesimpulannya, anak kecil yang belum baligh ketika mereka memiliki harta, apalagi mereka itu berstatus sebagai anak yatim, ditinggal mati oleh orang tuanya, maka hukum asalnya mereka tidak boleh membelanjakan harta tersebut, karena hartanya secara hukum syar'i akan dikuasakan kepada walinya, kepada wali yatim, ya. Dan secara syariat dianjurkan kepada wali yatim itu tersebut untuk mendidik, melatih anak yatim itu membelanjakan, mengelola hartanya sedikit demi sedikit. Itu yang disebut dengan ibtila, ujian, diuji, dilatih anak tersebut untuk mengelola hartanya. Sampai ketika pada waktunya anak itu telah memiliki kecakapan, maka wali yatim tersebut berkewajiban untuk menyerahkan sepenuhnya kekayaan agar harta itu digunakan sesuai dengan kepentingan anak yatim, yang tentunya itu baru akan diserahkan setelah anak itu balik dan memiliki keahlian, kecakapan, kepandaian untuk mengelola hartanya. Ini orang pertama yang secara syariat akan diterapkan hukum hajar padanya, yaitu kewenangannya untuk membelanjakan harta dibatasi agar hartanya tidak rusak, hartanya tidak dihambur-hamburkan, tidak dibelanjakan dengan cara-cara yang salah. Kenapa? Karena pemilik hartanya dalam kondisi belum cakap hukum, belum memiliki keahlian, belum memiliki kecakapan untuk membelanjakan hartanya, atau yang disebut dengan sobi, ya, masih kecil. Dan perlu dicatatkan kecil di sini bahwa secara tinjauan syariat, seorang itu dikatakan yatim, dikatakan anak kecil bila dia belum menginjak umur balik. Kalau dia sudah mencapai umur balik, yaitu kira-kira umur 15 tahun atau telah mimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka mereka tidak lagi dikatakan sebagai anak yatim. Ya, status sebagai anak yatim itu telah hilang. Namun apakah serta-merta diberikan hartanya? Tidak. Sampai anak tersebut memiliki kecakapan, keahlian, memiliki kemampuan untuk merawat, mengelola, dan menginvestasikan hartanya. Sehingga kewajiban wali yang menjadi wali anak yatim adalah melatihnya, mendidiknya. Dan tentu di setiap masa, di setiap daerah, ya, ada beda-beda kapan seorang itu dikatakan cakap. Di kalangan petani mungkin, ya, ketika anak itu sudah mampu bercocok tanam, diserahkan sawahnya untuk dia tanami. Tapi di kalangan para pedagang, maka seorang dikatakan cakap kalau dia sudah mampu berdagang sebagaimana wajarnya masyarakat yang lain, sehingga mampu belanja, mampu menjual, mampu bertawar-menawar, memilih barang, dan lain sebagainya. Ini orang pertama yang dalam syariat diberlakukan padanya hukum hajar, sehingga dia tidak bebas membelanjakan hartanya. Wallahu ta'ala alam.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.